Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi dengan belajar fisika. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang dasar dari ilmu fisika. Ilmu fisika itu apa sih? Apa yang akan kita bahas di ilmu fisika? Jadi intinya pada dasarnya ilmu fisika itu dia selalu bereksperimen atau melakukan penelitian-penelitian. Jadi ilmu fisika bisa berkembang jika dia melakukan penelitian. Oke, setelah kalian belajar tentang dasar dari ilmu fisika, nah kita harus melanjutkan ke materi yaitu metode ilmiah. Kenapa kok metode ilmiah? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ilmu fisika itu selalu berkembang melalui beberapa penelitian atau eksperimen. Nah, di mana penelitian, kalau kita melakukan penelitian harus memiliki metode ilmiah. Oke, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu adalah suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Jadi, metode ilmiah selalu dikerjakan secara sistematis dan selalu memiliki bukti. Jadi tidak hanya argumen atau pendapat. Dia selalu memiliki bukti fisik. Nah, ilmu fisika sendiri itu ilmu sains yang berkembang melalui eksperimen. Jadi ilmu fisika tidak didasari dari argumen peneliti saja, tetapi dia juga didasari oleh beberapa eksperimen atau penelitian. Nah, suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika dia bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif yaitu sesuai dengan objek yang dapat dibuktikan dengan pengamatan. Jadi, dia tidak bersifat subjektif, artinya tidak didasari oleh argumen atau pendapat peneliti, tetapi dia bersifat objektif. Bisa dibuktikan melalui beberapa pengamatan. Selanjutnya, dia bersifat metodik. Apa itu metodik? Metodik yaitu pengetahuan didapatkan dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Jadi dia secara metode. Jadi dia teratur dan terkontrol. Kemudian sistematik. Sistematik yaitu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri. Dia saling berkaitan dengan pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir yaitu berlaku umum. Jadi suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika dia berlaku umum. Artinya berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun dengan menggunakan langkah-langkah yang sama. Kembali lagi, ilmu fisika itu ilmu yang berkembang melalui penelitian. Jadi, dia menerapkan metode ilmiah. Yang mana metode ilmiah harus memiliki hipotesis. Hipotesis itu nama lainnya dugaan sementara. Jadi, ketika kita melakukan suatu penelitian, kita sudah menerapkan metode ilmiah. Nah, kita juga harus memiliki dugaan sementara. Tuh, oke. Saya lanjutkan. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu artinya kita membuat beberapa pertanyaan terkait dengan eksperimen yang akan kita lakukan. Nah, merumuskan masalah ini berupa pertanyaan yang mengandung 5W plus 1H, yaitu di mana, apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah melakukan atau setelah membuat rumusan masalah, kita melakukan observasi. Observasi yaitu mengakui adanya aktivitas sesuatu yang terjadi dan kejadian yang berulang. Jadi kita sudah membuat rumusan masalah.
Nah, selanjutnya kita buat observasi. Kita amati keadaan sekitar yang akan kita buat objek penelitian. Setelah diobservasi atau setelah diamati, kita membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua macam, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif. Bedanya apa? Kalau hipotesis 0 atau H0, maka dia artinya tidak ada pengaruh. Jadi di penelitian kita itu tidak ada pengaruhnya. Kalau hipotesis alternatif berarti dia ada pengaruh. Tuh. Dan kita harus mempunyai dua hipotesis ini. Setelah kita sudah mempunyai hipotesis atau dugaan sementara, kita lanjutkan ke eksperimentasi. Nah, eksperimentasi ini kita merancang suatu eksperimen, yaitu melakukan suatu percobaan. Misalnya, kalian eksperimen membandingkan antara pohon pisang yang ditanam di dalam pot tanpa pupuk dan pohon pisang yang ditanam di dalam pot dengan pupuk. Nah, itu kalian bandingkan. Itu kalian sudah melakukan eksperimen. Nah, setelah melakukan eksperimen, kalian, jadi ke-back lagi. Nah, setelah melakukan eksperimen, kalian menarik kesimpulan. Kan kalau sudah eksperimen kan sudah ketemu hasilnya, ya, kalian sudah mengamati itu, sudah ada hasil. Nah, kalian menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini, kalian mengambil suatu kesimpulan dari eksperimen yang telah dilakukan. Nah, setelah menarik kesimpulan, kalian menguji kesimpulan. Kenapa kok kesimpulannya itu harus diuji? Dia sama enggak dengan teori? Karena kalian ketika melakukan eksperimen, kalian kan punya dasar, yaitu teori. Teorinya diambil dari mana? Teorinya didapat dari beberapa sumber buku. Ketika kalian menarik kesimpulan ini, kalian mendapat hasil dari eksperimen. Tapi hasil itu kalian uji lagi, di menguji kesimpulan, apakah hasil tersebut sesuai dengan teori apa tidak. Kalau tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan sumber, maka kalian harus bereksperimen lagi, menguji eksperimen lagi. Kalau dia sudah sesuai dengan teori atau sumber, maka penelitian kalian dikatakan berhasil atau selesai. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh eksperimen. Eksperimen ini kalau dalam fisika sangat luas. Karena fisika itu dia bisa bergabung atau dia bisa berkaitan dengan ilmu biologi atau berkaitan dengan ilmu kimia. Nah, di eksperimen pertama kali kalian pasti memiliki judul. Judulnya pada eksperimen ini, kalau eksperimen ilmiah ya, itu biasanya diawali dengan kata pengaruh. Atau biasanya dengan kata perbandingan. Itu, tapi kebanyakan menggunakan kata pengaruh. Oke, kita pakai contoh pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan kecambah. Tuh. Kita sudah ketemu judul eksperimen. Nah, setelah judul yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah harus suatu pertanyaan dengan 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tuh, apa harus dipakai semua? Tidak. Rumusan masalah ini kalian sesuaikan dengan objek eksperimen kalian. Tidak harus komposisi itu terpakai semua, kalian sesuaikan saja. Kita ambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan kecambah. Yang kedua, bagaimana intensitas cahaya matahari yang baik terhadap perkembangan kecambah. Itu. Jadi diingat-ingat rumusan masalah itu selalu berupa pertanyaan, ya. Dan tidak harus semua komposisi di dalam pertanyaan itu dipakai semua. Kalian bisa menggunakan di sini setelah apa, pertanyaan kedua apalagi juga boleh. Tuh.
Setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kalian punya hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis tadi kan ada dua, ya, hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Kalau hipotesis 0 berarti kan tidak ada. Artinya, dugaan sementara kalian tidak ada pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan kecambah. Nah, hipotesis alternatif berarti ada pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan kecambah. Tuh. Jadi, itu merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Ya, metode ilmiah ini dipakai ketika kita melakukan eksperimen atau penelitian. Oke, sekarang tugasnya kalian membuat contoh eksperimen dengan komposisi judul, rumusan masalah, dan hipotesis. Silakan kalian kerjakan di LJK. Judulnya bebas, terserah kalian. Judulnya tidak boleh sama satu kelas, ya. Jadi bebas, terserah kalian mau membuat judul apa. Tapi antara judul, rumusan masalah, dan hipotesis harus saling berkaitan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.